المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وذريته وإخواني من النبي المرسلين وكل أصحابه كل أجمعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصا لجميع المؤلفين الكتب التي تعلمنا وما علمنا من أستاذنا وجميع بين كلنا تعلمنا من أستاذنا وجميع بين وأمهاتنا وأمهات أمهاتنا وجداتنا وجدات أجدادنا وجداتنا وجدات جداتنا وأخوالنا وأخواتنا مشايخنا مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين أعد الله علينا بركاتهم وشفاعتهم وعلومهم وخصوصا الشيخ حسن وخصوصا لجميع المؤسسين نهضة العلماء وخصوصا لبهية خالد المنكلان وخصوصا لجميع المؤسسين معهد الربوية وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم وخصوصا لجميع العلماء العاملين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kajian Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baiklah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa saja kewajiban-kewajiban suami dan bagaimana seorang suami terhadap istrinya. Nah, untuk sore hari ini babnya menjelaskan tentang apa saja bagaimana seharusnya sikap yang baik seorang istri kepada suaminya. Tentu saja dalam konteks membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Kita mulai nggih. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min husni isyratil mar'ati lirrajuli alla tuhammila zawjaha ma la taqata lahu bih wa la tatluba minhu ma yazidu 'alal hajati. Istri yang baik, ngaten nggih. Jadi ini kalau kemarin suami yang baik itu yang bagaimana, sekarang istri yang baik itu yang bagaimana, ngaten. Sebagai seorang istri janganlah membebani suaminya dengan perkara atau sesuatu yang tidak mampu, yang di luar kemampuan suaminya. Dan janganlah istri itu meminta atau membeli sesuatu di luar kebutuhannya. Wa hadza fil makna i'anatun li zawjiha 'alal iktisad. Di mana sikap istri yang seperti ini itu artinya itu sudah berarti membantu perekonomian keluarga. Ngeten. Orang hidup, setiap orang itu kan pasti punya yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Kalau kebutuhan itu sesuatu yang kita butuh. Misalnya napa nggih? Makan, ngeten nggih, sandang, pangan, papan. Makan untuk memperoleh energi beraktivitas. Kemudian sandang, baju untuk menutup aurat. Kemudian ada rumah untuk berlindung. Nah, itu namanya kebutuhan. Tapi ada juga yang namanya keinginan. Kalau keinginan itu sesuatu yang kita sebenarnya itu enggak butuh, tapi pengen. Ngeten. Contohnya, ini biasanya ibu-ibu, mbak. Saya ngasih contohnya ibu-ibu karena ya yang saya tahu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak saya kurang tahu. Mungkin wong lanang-lanang ya aja mungkin nggih padha mawon kalih wong wedok-wedok niki. Ibu-ibu niku sakjane sudah punya baju, sudah punya kerudung misalnya nggih, sudah punya baju, sudah punya kerudung, satu lemari. Tapi pas ke toko ada diskon. Nah, itu tertarik untuk beli lagi. Beli kerudung, beli baju. Oh, aku belum punya warna yang ini, akhirnya beli. Terus nyampe di rumah, kerudungnya dicocok-cocokkan sama bajunya, nggak ada yang cocok. Wah, kok gak cocok ya? Berarti aku kudu tuku klambi anyar. Nah, ngoten. Nah, ini yang namanya keinginan, ngoten nggih. Jadi sebenarnya dia itu nggak butuh, wong kerudungnya sudah ada,
bajunya sudah ada, tapi pengen. Nah, ini namanya keinginan. Ngeten. Jadi kita harus bisa memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Jangan sampai kita nanti menuruti keinginan, tapi kebutuhan pokoknya justru basa Jawane kelendran apa ya? Terbengkalai. Justru kebutuhan pokok itu tidak terpenuhi. Ngeten. Pareng ibu-ibu nggih, boleh. Kita itu kan manusiawi ya, kalau pengen sesuatu itu yang namanya manusia pasti punya keinginan, boleh. Bapak-bapak pun juga boleh kalau kepengen modifikasi, misalnya yang sering itu modifikasi mobil, modifikasi motor itu kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu ya seputar tadi, misalnya beli panci, beli cingkir kayak seperti itu. Pengen itu boleh saja, apalagi kalau niat kita itu baik, menyenangkan suami misalnya, boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa keinginan kita itu juga harus mengukur seberapa batas kemampuan kita untuk memenuhi keinginan tadi. Jangan sampai nanti kita mempunyai keinginan terus ngengkel, ngaten nggih, sehingga akhirnya suami itu akan menempuh jalan yang tidak halal hanya untuk memenuhi keinginan istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ngaten nggih. Bapak-bapak juga begitu, pengen itu enggak apa-apa, manusiawi, namanya juga manusia pasti punya keinginan. Tapi tetap harus diukur. Jangan sampai nanti kebutuhan anak istrinya ini terbengkalai hanya karena menuruti keinginannya saja. Nah, terus bagaimana caranya? Ngaten, bagaimana caranya biar bisa ngerem keinginan itu? Jelaskan. Innal qanaata tu'ammirul buyut wa tuqil ulfah wa innal jas'a wat tam'a yud'ifanil mahabbah wa ya'tiyani bil karohah. Kuncinya, ngaten nggih. Salah satu kuncinya adalah sifat qanaah. Sifat qanaah itu bisa menenteramkan rumah tangga dan mendatangkan kasih sayang. Wa innal jas'a, dan sesungguhnya sifat toma, sifat rakus itu hanya akan mendatangkan kebencian dan menghilangkan rasa kasih sayang. Nah, salah satu kuncinya adalah sifat qanaah. Qanaah itu kalau dalam bahasa Jawa nerimo, ngaten nggih. Menerima apa yang sudah menjadi bagiannya, menerima apa yang sudah diberikan Allah, diberikan suami kepadanya. Di belanja 1 juta saulan, alhamdulillah nerimo gitu. Di belanja 10 juta saulan, ya panggah alhamdulillah nerimo. Nah niku jenenge qanaah nggih. Seberapapun besarnya, apapun bentuknya tetap bersyukur, tetap menerima dengan ikhlas. Kata Imam Syafi'i ngaten, orang yang mempunyai sifat qanaah itu seperti orang yang kaya. Karena apa? Karena dia merasa cukup. Dia merasa cukup dengan apa yang dia punya. Nah, jadi rasanya itu seperti orang kaya. Kalau orang kaya banyak harta tapi dia tidak qanaah, maka dia tidak akan merasa cukup dengan apa yang dia punya. Akhirnya ngerangsang, napa? Apa-apa pengen, itu punya itu pengen, ini punya ini pengen. Seberapa besarnya pendapatan tetap rasanya kurang karena hatinya itu tidak merasa cukup. Berbeda dengan orang qanaah. Kalau orang qanaah karena hatinya sudah merasa cukup, maka dia ibaratnya seperti orang yang kaya. Ngaten. Wa ma ahsanal mar'atu al qanaata datal khuluqil karim al hasanatu tasarrufi fi qalilir rizki. Nah, perempuan yang mempunyai sifat qanaah, ngaten nggih. Istri yang mempunyai sifat qanaah itu adalah istri yang baik, yang mempunyai akhlak yang karimah.
di mana istri yang qanaah itu bisa mengelola keuangannya, baik itu sedikit, ngeten nggih. Mungkin rizkinya itu mungkin pendapatannya itu tidak terlalu banyak. Nah, banyak atau sedikit setiap orang itu pasti ukurannya berbeda, gitu. Di mana rizki berapapun, sedikit pun dia bisa mengelolanya agar mencukupi liyakfiyaha wa zaujaha wa auladahuma. Rizki itu akan dikelola dengan baik sehingga mencukupi untuk kebutuhan suami dan juga anak-anaknya. Selain qanaah tentu kuncinya jangan untuk melatih qanaah ini tentu kita tidak boleh melihat kepada rizki orang lain. Karena setiap orang itu kebutuhannya berbeda, setiap orang itu rizkinya berbeda, begitu. Jadi jangan membandingkan atau menyamakan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Karena kalau kita selalu melihat orang lain, kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Ngerti ya? Tiang orang itu, tiang niku sawang sinawang istilahnya begitu ya. Apa yang enak di orang lain, apa yang ada di kita, ngerti nggih. Nyawang uang niku koyo enak ngoten lho. Orang lain itu sepertinya kok lebih dari kita. Nah, itu kalau kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Enak yo, dia suaminya begini, enak ya rumahnya begini, seperti itu. Lah, itu yang akan membuat hati itu tidak bisa bersyukur. Nah, jadi salah satu cara agar melatih hati ini qanaah adalah dengan tidak membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Mensyukuri apa yang kita punya. Karena belum tentu yang enak di orang lain itu kalau kita dapat itu akan enak juga di kita. Apa yang baik di orang lain belum tentu baik untuk kita. Nah, jadi kita syukuri apa yang kita punya. Kita terima apa yang kita punya karena apa yang kita punya sekarang itu pasti yang terbaik menurut Allah. Nah, kalau kita kembali ke pelajaran yang kemarin, ke pembahasan yang kemarin itu menarik. Jadi kemarin itu ada sebuah hadis yang mengisahkan tentang wasiatnya Rasulullah. As-sholatu wa ma malakat aimanukum la tukallifuhum ma la yutikun. Ngeten kan nggih? Rasulullah itu sebelum sedo wasiat, jagalah sholatmu, ngeten ta? Jagalah sholatmu, jagalah istrimu. Jangan membebankan mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Di mana salah satunya yang dianggap sesuatu yang berat itu adalah mencari nafkah. Jadi mencari nafkah itu menjadi kewajiban suami. Nah, Rasulullah mewasiatkan agar suami tidak membebankan sesuatu yang berat kepada istrinya. Nah, di belakang dikatakan, di belakang ini tadi, istri itu jangan membebani suami dengan tuntutan yang berat. Ini kan seimbang. Suami tidak membebani istri, istri juga tidak membebani suami. Indah sekali ngaten. Syariat Islam itu begitu baik, begitu seimbang mengatur antara hubungan antara manusia, hubungan antara makhluk. Islam itu sebenarnya mengatur umatnya itu sudah totalitas, gitu. Sebelum masih di perut itu sudah diatur. Piye carane biar mau bikin anaknya itu sudah ada doanya. Bagaimana nanti pas hamil, bagaimana pas lahir. Itu sudah diatur semua bagaimana
menikah itu juga ada aturannya, berumah tangga juga ada aturannya, bagaimana orang meninggal itu cara merawatnya bagaimana. Total sekali Islam itu dalam mengatur umatnya. Tinggal bagaimana kita ini kalau mengaku sebagai umat Islam, bagaimana kita mau melaksanakan syariah-syariahnya, mau total juga apa tidak, ngaten. Dalam rumah tangga itu tidak ada yang dominan. Kalau melihat pernyataan tadi ya, yang depan Rasulullah mewajibkan laki-laki untuk tidak membebani istrinya dengan pekerjaan yang berat, di belakang istrinya juga jangan membebani suaminya dengan tuntutan-tuntutan yang berat. Nah, niki kan lek wis ngeten niki rumah tangga lah enak to nggih. Padha-padha njagane, padha-padha sayangi, tidak saling merepotkan satu sama lain. Kemarin kan hadisnya itu tidak merepotkan orang lain itu termasuk sodako. Ngaten. Jadi sodako teng pasangan itu kan gampang sekali. Salah satunya tidak usah merepotkan istrinya atau tidak usah merepotkan suaminya, itu sudah sodako. Yo gampang. Sampun kita lanjutkan. Wa 'alal mar'ati antara ghibanil kasabil haram lima fihi minal halaki wad damari fakulul lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Pun itu tadi membahas tentang nafkahnya suami yang kemudian diterima istri dengan qanaah. Seberapapun besarnya, apapun bentuknya, diterima istri dengan lapang dada dan dikelola dengan baik. Kemudian selanjutnya, bagi istri itu janganlah mau menerima nafkah suami dari hasil pekerjaan yang haram. Lima fihi minal halaki wad damari, karena harta yang haram itu hanya akan menimbulkan kerusakan. Fakulullah min nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Karena harta yang haram itu akan menumbuhkan daging-daging yang buruk. Jadi makanan yang haram bukan hanya zatnya, haram itu kan ada zatnya haram, ada cara memperolehnya haram. Kalau zatnya haram seperti daging babi dan lain sebagainya, daging kucing dan sebagainya itu haram zatnya. Ada yang haram cara memperolehnya. Sebenarnya zatnya halal, tempe, nasi itu halal, tapi cara memperolehnya itu haram. Lah ini juga haram. Nah, makanan-makanan yang seperti ini kalau masuk ke dalam tubuh, mengalir dalam, akan mempengaruhi tubuh manusia ini sehingga memunculkan tabiat-tabiat yang tidak baik. Akan membentuk sebuah karakter yang kurang baik karena terpengaruh dengan perkara haram yang masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, fannaru aula bihi, ngaten nggih terusane. Maka kalau seperti itu, neraka adalah tempat akan masuk ke dalam neraka, ngaten lho. Akan masuk ke dalam, orang yang makan perkara haram akan masuk ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu sebagai seorang istri sebaiknya kita tidak menerima atau menolak rizki dan nafkah yang haram dari suami. Waqad kana nisa'us salafi tuqawwilul wahidati minhunna li zaujiha aw abiha. Seperti yang dilakukan wanita-wanita zaman dahulu, wanita-wanita salaf, di mana mereka mengatakan kepada ayahnya atau suaminya ketika akan bekerja, iyyaka wa kasabal haram. Jangan mencari pekerjaan yang haram, takutlah kalian dengan pekerjaan yang haram. Fa inna nasbiru 'alal ju'i wad-durri, karena sungguhnya kami para wanita ini, para istri, anak perempuan, istri itu lebih dapat bersabar dari kelaparan, wala nasbiru 'alan nar, dan tidak sanggup kalau masuk neraka. Ngaten, itu pesannya perempuan-perempuan zaman dahulu kepada suaminya atau kepada bapaknya ketika mencari kerja, mencari nafkah. Dan saya juga membaca satu keterangan
pembanding di kitab yang lain itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Niki wa ahammu ma yajibu alaihi mura'atahu fil infaq ayat amaha minal halali wala yadkhula madakhilas su'i li ajliha. Nah, ini nggih. Sangat penting bagi seorang laki-laki, untuk laki-laki suami atau bapak itu wajib untuk menjaga nafkahnya, menjaga nafkah yang diberikan kepada keluarganya itu dari harus berupa makanan-makanan yang halal. Jangan memasukkan berarti yang haram li ajliha untuk keluargamu. Kenapa? Li ajliha fa inna dzalika jinayatun alaihi la mura'atun laha. Karena sesungguhnya memberikan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang haram terhadap keluargamu itu berarti kamu suami tidak menjaga keluargamu, tidak menjaga istrimu, tidak menjaga anak-anakmu, tidak menyayangi mereka, tidak melindungi mereka dari siksa api neraka. Nah, ini lagi-lagi adalah keterangan yang imbang seperti tadi. Keterangan yang imbang. Kalau istri di sini dikatakan jangan mau menerima harta atau nafkah yang haram dari suami, di keterangan yang lain dijelaskan bahwa suami itu wajib memberikan nafkah yang halal, jangan sampai memberikan, jangan sampai mencari nafkah itu dari jalan yang haram. Lah ini kan berimbang. Jadi tidak hanya, sekali lagi, rumah tangga itu tidak hanya suami saja atau tidak hanya istri saja. Sama-sama. Istrinya qanaah, suaminya bekerja keras. Suaminya kerja keras, istrinya tidak menuntut sesuatu yang di luar batas kemampuan suaminya. Nah, ini perlu dicermati bahwa dalam rumah tangga itu tidak ada yang dominan antara sama, tidak ada yang lebih kuat atau tidak ada yang lebih lemah. Kalau dalam Al-Quran dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kewajiban suami itu adalah menafkahi istrinya, maka kewajiban istri di ayat selanjutnya adalah harus mau menjaga kesetiaan, menjaga sholihah. Jadi ada imbal baliknya. Ketika suami itu nanti berkewajiban menafkahi istri, istri berkewajiban untuk menjadi sholihah. Keterangan-keterangan yang tadi seperti itu. Qanaah diimbangi dengan nafkahnya suami. Istri tidak menerima rizki yang haram, suami menjaga nafkahnya agar tidak tercampur dengan perkara-perkara yang haram. Nah, ini sangat berimbang sekali antara suami dengan istrinya. Wala yasihu, kita lanjutkan. Wala yasihu lizaujati imti'adiha min tahawuli mali zaujiha min yusrin ila usrin. Nah, tadi dikatakan bahwa suami wajib menafkahi, kemudian istri menerima dengan qanaah. Nah, kalau suatu saat, ini di bawahnya ini, kalau suatu saat suami itu mengalami kondisi ekonomi yang memburuk, bangkrut misalnya atau mungkin pandemi seperti ini sehingga usahanya tidak lancar, atau mungkin suami sakit sehingga tidak mampu bekerja dan lain sebagainya, yang kondisi suami itu akan mempengaruhi nafkah, maka istri tidak boleh berubah sikap, karena berubahnya kondisi suami dari mudah menjadi sulit, dari kaya menjadi miskin misalnya, dari sehat menjadi sakit. Nah,
Dengan kondisi berubah seperti ini, dari yang baik menjadi kurang baik, maka di sini dikatakan istri tidak boleh berubah sikap. Jangan sampai ada uang abangku sayang, tidak ada uang abang aku tendang. Nah, niku yang biasanya terjadi kan seperti itu. Ketika jaya dia mau menemani, ketika suaminya bangkrut dia meninggalkan. Nah, kita lanjutkan minggu depan pembahasan kita untuk materi ini. Kesimpulannya bahwa seperti tegaskan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, bahwa antara suami istri itu adalah seperti pakaian, saling melindungi, saling melengkapi, saling menghiasi, saling menyayangi. Tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang lebih lemah, di mana kewajiban suami mencari nafkah sesuai dengan bab ini. Kewajiban suami mencari nafkah harus diimbangi sifat qanaah dari istrinya. Sifat qanaah istrinya harus diimbangi dengan suami yang giat dalam mencari nafkah. Jangan menuntut sesuatu di luar batas kemampuan pasangan Anda. Suami juga jangan terlalu menuntut apa yang tidak bisa dilakukan istri. Istri juga tidak menuntut di luar batas kemampuan suami. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa benar-benar menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.